Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa hebat. Ada yang bisa masuk? Semua hadir. Semua hadir. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa Bapak akan ajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu nasional. Ya, sebelum menyanyikan lagu nasional, tentu kita harus ingat tentang kesepakatan kelas, ya. Jadi anak-anak bisa mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati dari awal tahun pelajaran ini. Kemudian anak-anak juga harus ingat terkait protokol kesehatan. Masih ingat ya? Masih. Yang pertama itu menggunakan masker. Kemudian yang kedua apa? Atau menggunakan sanitizer. Yang ketiga Menghindari kerumunan. menghindari kerumunan. Itu yang perlu anak-anak perhatikan sekali, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Salah satunya adalah Halo Halo Bandung. Ya. Baik, silakan pimpin satu orang siswa untuk ke depan. Ya, Gus Pujan, silakan. Dibuka maskernya nih. Ya, silakan diikuti sesuai irama musik. Tepuk tangan buat Gus Pujan. Baik, tadi anak-anak sudah menyanyikan sebuah lagu kebangsaan, ya, lagu nasional, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Nah, kemudian selanjutnya tepuk dan salam PPK. Baik, silakan Jenita pimpin ke depan. Tanpa PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Ya, terima kasih Jenita. Jadi tadi anak-anak sudah menyanyikan sebuah lagu nasional Halo Halo Bandung, kemudian tepuk dan salam PPK. Jadi kenapa anak-anak harus menyanyikan sebuah lagu nasional, kemudian kenapa melakukan tepuk dan salam PPK? Ini untuk apa anak-anak? Iya, mengenal dan mengingat rasa nasionalisme anak-anak. Ya, baik. Selanjutnya, ya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Iya, sebelum kita belajar, anak-anak harus memiliki rasa senang agar nanti di pembelajaran tidak ngantuk, kemudian merasa bosan. Ya, baik. Itu selanjutnya.
siapkan buku anak-anak. Buku tema 3. Kemudian atur posisi tempat duduk anak-anak. Tetap jaga jarak. Nih. Sudah siap? Sudah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak memiliki cerita angsa yang bertelur emas. Nah, di sini kita pembiasaan literasi ini anak-anak. Silakan baca cerita ini selama 5 menit. Kemudian boleh anak-anak lihat lembar cerita yang sudah anak-anak bawa. Silakan dibaca. Sudah anak-anak? Sudah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, di dalam pembelajaran nanti anak-anak mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, nanti anak-anak mempelajari buku tema 3. Anak-anak masih ingat nggak pelajaran yang kemarin kita bahas? Tentang apa? Tentang apa, anak? Tentang alat listrik, tentang komponen-komponen komponen senter yang juga menghasilkan tenaga listrik. Ya, nah, itu yang sudah kita lewati minggu lalu. Baik. Jadi untuk hari ini kita belajar tema 3 sub 2 di pembelajaran 1. Nah, silakan dibuka bukunya anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita lakukan tepuk semangat. Silakan siapa yang mau memimpin? Ya, Dian, silakan. Tepuk semangat. Ya, terima kasih Dian. Silakan dulu. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Semangat? Semangat. Baik. Di sini Bapak memiliki gambar. Ya. Gambar apa ini anak-anak? Ya, rangkaian listrik. Ya. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini minggu lalu kita sudah bahas. Nih, jadi anak-anak pasti mengingat tentang ya. Nah, selain Bapak menampilkan gambar, Bapak juga memiliki rangkaian-rangkaian yang terdapat atau terlihat di gambar. Nih, di sini ada rangkaian seri, ya. Dan ini ada rangkaian apa, Nana? Paralel. Ya, ini rangkaian seri dan paralel. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nana tahu? Belum. Ya, belum. Baik, kalau belum, nanti kita pelajari selanjutnya. Apa kalian tahu mengenai rangkaian paralel? Tahu nggak rangkaian paralel? Tadi kan Bapak sudah tampilkan gambarnya. Dan nih, tahu nggak? Ya, sekilas sudah tahu. Oke. Kemudian, apakah kalian tahu kekurangan dan kelebihan rangkaian paralel? Belum. Kemudian bagaimana membuat rangkaian
rangkaian listrik sederhana secara paralel. Ya, nanti kita bahas ini. Ya, nanti di pembelajaran anak-anak Bapak ajak untuk mengetahui apa itu rangkaian paralel, kemudian kekurangan kelebihannya, itu pula dengan membuat rangkaian dari paralel. Ya. Masih semangat ya? Masih. Ya, semangat. Baik. Selanjutnya silakan simak video berikut ini. Alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah lampu dan dudukan lampu, kabel, saklar, baterai, gunting, dan lakban. Sudah kalian siapkan kan bahannya? Yuk kita buat rangkaiannya, dimulai dari rangkaian seri. Pertama-tama, potong kabel menjadi ukuran lebih pendek. Lalu, potong dan kulitilah kabel bagian ujung-ujungnya menjadi seperti itu. Untuk membuatnya, perhatikan gambar berikut ya. Jangan sampai serabut tembaganya sampai terpotong. Putarlah bagian kabel luarnya. Lalu tarik perlahan. Dan jadi. Lakukan langkah tersebut pada beberapa kabel yang lain. Kemudian pasanglah lampu ke dudukan lampunya. Setelah itu, masukkan kabel kepada lubang yang ada di dudukan lampu. Masukkan serabut tembaganya, lalu putar sehingga dapat terkait dengan benar. Pasang kembali lampunya dengan rangkaian yang seperti ini ya. Jangan lupa pasang saklarnya. Pastikan kabelnya tidak tersambung ya. Nah, tuh terpisah. Jika bersentuhan, nanti saklarnya tidak berfungsi. Setelah itu, gabungkan baterai. Jika kamu memakai baterai yang ukurannya sedang seperti ibu, gabungkanlah. Namun, jika kamu membelinya dengan ukuran besar, kamu bisa memakai satu saja. Ambillah kardus untuk menjadi alas. Nah, tadi ibu merubah kabel yang warna merah menjadi kabel yang warna putih ini menjadi lebih panjang sehingga rangkaiannya lebih teratur. Oleh karena itu, sebelumnya kamu juga bisa mengukur kabelnya sehingga dapat terpasang dengan baik. Lalu rekatkan serabut tembaga pada ujung-ujung baterai. Yang satu pada sisi positif dan yang satu pada sisi negatif.
Kamu dapat menempelkan nyalakan saklar, nyala deh. Lanjut yuk ke rangkaian paralel. Seperti pada rangkaian seri, siapkan rangkaian yang hati-hati tertusuk ya. Memasang saklar dengan rangkaian yang seperti di gambar ini ya. Di kardusnya untuk menjadi alas. Dan rapikan rangkaiannya dengan menggunakan solasi bening. Lakukan hal yang sama untuk memasang baterainya pada rangkaian ya. Agar saklarnya bisa berdiri dengan baik, kita pasang solasi juga nih. Oke, jadi Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menyimak video tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, jadi seperti apa yang Bapak bawa ini, alat peraga ini juga sama seperti yang ada di video tadi ini. Ini seperti ini anak ya. Jadi rangkaian seri ini rangkaian seri pada lampu ya. Jadi kedua-duanya menyala, kemudian nanti diuji coba bagaimana kalau kita cabut satu lampu seperti apa nanti di rangkaian seri. Contohnya kalau di rangkaian seri kita cabut satu lampu, maka lampu yang lain akan mati. Ya anak-anak. Jadi silakan anak-anak lakukan percobaan rangkaian paralel. Nah ini rangkaian paralel, sama seperti yang ada di video tadi dan di gambar yang Bapak tampilkan seperti ini ya. Ini adalah rangkaian paralel pada lampu. Bapak coba kedua-duanya hidup ya anak-anak ya. Perbandingan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel tadi sudah anak-anak dapat lihat. Pada nyala lampunya bagaimana, rangkaiannya bagaimana nih? Coba silakan nih. Seperti ini nih. Silakan anak-anak perhatikan. Nah, di sini apabila Bapak cabut salah satu lampu satu, coba. Apa yang terjadi? Silakan nanti anak-anak coba dan lakukan di tugas. Ya, penasaran kan? Penasaran anak? Ya. Baik anak-anak. Selanjutnya silakan anak-anak bagi kelompok menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Silakan. Baik anak-anak, halo. Hai. Ya, sudah siap? Sudah. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Jadi hari ini anak-anak Bapak ajak untuk mengerjakan LKPD. Tadi anak-anak sudah menyimak video yang Bapak tayangkan, kemudian sudah menyimak dan melihat gambar yang ada di PowerPoint dan alat peraga yang Bapak sudah bawa. Nih, nah, silakan nanti kelompok 1 mana? Kelompok 1
Kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Baik anak-anak, silakan anak-anak lihat di LKPD 1 ya. Nah, di LKPD 1 di sana ada gambar rancangan rangkaian listrik sederhana yaitu rangkaian paralel. Ini yang diperhatikan anak-anak silakan siapkan untuk bahan-bahan untuk persiapan LKPD-nya. Silakan. Sudah, anak-anak? Sudah? Sudah siap? Sudah. Baik, anak-anak mohon diperhatikan. Nah, nanti silakan anak-anak membuat rancangan rangkaian paralel secara sederhana. Silakan anak-anak lakukan itu sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, silakan anak-anak baca petunjuk pengerjaannya. Nah, silakan setelah anak-anak melakukan atau menggambar rancangan rangkaian listrik secara paralel, kemudian nanti anak-anak silakan lakukan proyek tersebut ya. Silakan lakukan proyek tersebut, disusun harus sesuai. Nanti anak-anak merangkai rangkaian listrik secara paralel ya. Selain anak-anak menggambar, anak-anak juga merangkai rangkaian listrik paralel ya. Ini yang ada di halaman 3 di LKPD anak-anak ya. Sebelum anak-anak menggambar, siapkan dulu alat-alatnya. Kemudian silakan lakukan kerjasama di dalam kelompok masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya setelah anak-anak sudah melakukan membuat gambar rancangan listrik, silakan anak-anak buat produk ya, buat produk rangkaian paralel ya. Jadi apa yang anak-anak harus lakukan? Rangkaian paralel yang anak-anak buat harus sesuai dengan gambar rancangan yang anak-anak buat. Halo. Hai. Yang kedua, silakan buat rangkaian tersebut diselesaikan hari ini. Sudah? Ada pertanyaan? Setelah anak-anak selesai nanti membuat rancangan rangkaian listrik paralel, produk rangkaian paralel, silakan anak-anak presentasikan ke depan. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Baik, silakan anak-anak lakukan bersama kelompok.
Baik, silakan anak-anak lakukan bersama anggota kelompoknya. Semua semangat ya. Semua bekerja. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ya? Gambar. Kemudian nanti selesai anak-anak menggambar, kemudian buat rangkaian. Ya? Enggak. Sesuaikan dengan tempat. Ya, sesuaikan dengan tempatnya. Anak-anak kalau sudah selesai menggambar, halo.
membuat produk rangkaian paralel. Rangkaian harus sesuai dengan gambar rancangan yang anak-anak sudah buat. Ada pertanyaan? Tidak. Gambar dulu. Sesuaikan yang lucu, naik. Sudah selesai Niki? Oh ya, silakan lakukan. Sekarang rangkaian itu sesuai dengan gambar yang kalian buat. Sesuaikan dengan gambar. Masuk ini biar semua. Langsung sekarang dibuat rangkaiannya sesuaikan dengan gambar, ya. Boleh. Ini kan boleh. Ini boleh. Nanti kalau memang sudah benar-benar bisa hidup, baru dilem, ya. Ya, ada pertanyaan? Ya, ayo silakan. Panjang kabel disesuaikan dengan tempatnya. Nih, tidak harus panjang berapa, tapi sesuaikan. Dari tempat posisi yang dikenal. Misalkan di sini, ya. Di sini, di sini, ini. Sesuaikan, ya. Sesuai dengan gambar. Kan?
Ini kan udah positif negatif. Positif negatif itu dibedakan kabelnya. Kalau yang kalian pasang negatifnya warna merah, positifnya hitam atau lain sebagainya. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Iya, tadi anak-anak sudah mempraktikkan bagaimana cara membuat rangkaian paralel secara sederhana, membuat rancangan dari rangkaian tersebut. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan ke depan kelas. Ya, silakan nanti jelaskan bagaimana cara kerja dari rangkaian tersebut. Baik anak-anak, siapa yang mau ke depan mempresentasikan? Ya, silakan kelompoknya Sudani, kelompok 3. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD 1 tentang rangkaian listrik paralel sederhana. Baik, kami akan memulainya. Pada rangkaian listrik paralel terdiri dari 4 komponen, yaitu pada komponen pertama terdiri dari baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Pada komponen kedua terdiri dari lampu. Lampu berfungsi mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu menjadi lebih terang. Pada komponen ketiga terdiri dari kabel. Kabel berfungsi sebagai pengalir arus listrik dari baterai ke lampu. Pada komponen keempat terdiri dari saklar. Saklar berfungsi sebagai penyambung atau pemutus aliran arus listrik. Dan juga rangkaian paralel memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari rangkaian paralel adalah
Arus listrik semua terbagi rata di setiap bagian. Kedua, jika satu bagian terputus, bagian yang lain tidak akan terganggu. Dan ketiga, listrik menjadi lebih hemat. Kekurangan dari rangkaian paralel adalah rangkaian lebih rumit, membutuhkan lebih banyak biaya, dan membutuhkan lebih banyak kabel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun sejajar. Sekian dari kelompok kami. Ada teman-teman yang ingin menanggapi? Silakan lakukan percobaan. Gitu. Baik, dari kelompok kami kita akan mencoba. Baik, yang menyala. Di sini, di rangkaian paralel memiliki dua bola lampu. Lampu pertama dan lampu kedua. Kita akan coba mencabut lampu pertama. Apa yang terjadi? Ya, lampu kedua tetap menyala. Sebaliknya, kita akan mencabut lampu kedua. Apa yang terjadi? Lampu satu tetap menyala dan jadi lebih terang. Sekian dari kelompok kami. Ada teman-teman yang ingin menanggapi? Ya, Dian? Saya mau bertanya, tolong melepas lampu yang di atasnya, apakah lampu yang di bawahnya akan tetap menyala? Baik, saya akan menjawab. Jika lampu yang pertama dilepas, apa yang terjadi? Lampu kedua tetap menyala dan lebih terang. Sudah, Dian? Ada teman-teman yang ingin menanggapi lagi? Ya, Sepi? Tolong jelaskan kembali fungsi saklar. Baik, saya akan menjawabnya. Saklar berfungsi sebagai menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Apakah sudah paham, Siti? Ada teman-teman yang ingin menanggapi lagi? Ya, Mas. Apa kekurangan rangkaian paralel dan kelebihannya? Baik, saya akan menjawabnya. Kekurangan dari rangkaian paralel adalah membutuhkan lebih banyak biaya, rangkaian lebih rumit, dan membutuhkan lebih banyak kabel. Kelebihan dari rangkaian paralel adalah jika satu bagian terputus, bagian yang lain akan tidak terganggu. Kedua, listrik menjadi lebih hemat. Ketiga, arus listrik akan terbagi rata di setiap bagian. Apakah sudah paham dari Mas? Ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan. Jadi sangat luar biasa sekali. Baik, silakan kelompok selanjutnya yang mempresentasikan. Kelompok berapa? Ya, kelompok 1, boleh silakan. Baik, silakan kelompok 1. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan laporan tentang rangkaian paralel. Nama percobaan kami adalah membuat rangkaian paralel sederhana. Tujuan percobaan mengenal rangkaian lampu paralel sederhana dan alat-alat kabel, triplek, saklar, lampu, lidi, baterai, kedudukan lampu, dan aspek terang. Langkah kerja, tentukan titik letak komponen listrik, baterai saklar, dan pada titik yang akan dijadikan pada percobaan. Tempelkan baterai saklar dan dua bola lampu menggunakan isolasi di area percobaan yang telah ditentukan. Pastikan posisi komponen positif dari baterai tempelkan dengan baik. Pas bagian kabel menggunakan atau gunting. Setelah itu tempelkan dan sambungkan pada baterai. Pasangkan bagian ujung lainnya dengan saklar untuk mencari lampu panjang kabel yang digunakan. Lipat sesuai mengetahui dalam dan panjang kabelnya. Potong kabel tersebut dan buka bagian ujung lainnya yang akan ditempelkan pada saklar. Sambungkan kedua ujung bagian kabel tersebut menggunakan kabel lainnya yang telah dikupas terlebih dahulu oleh. Setelah itu sambungkan kabel yang menggunakan saklar dan bola lampu. Ulangi langkah di atas pada bola lampu. Kedua, baterai saklar dan bola lampu. Kedua, harus bersambung dengan baik menggunakan kabel. Saya akan mencobanya.
lampu sudah menyala dan terdapat cahaya yang lebih terang. Saya sudah mensambungkan kembali bola lampu pertama dan kedua. Saya akan mencoba melepaskan bola lampu kedua. Apa yang terjadi? Bola lampu satu itu tetap menyala dan bola lampu satu tetap bola lampu kedua tidak. Baik, sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, tolong lepas kembali lampu yang satu, apa yang terjadi? Lampu ke satu sudah dilepaskan, maka bola lampu kedua menyala. Sudah ada yang ingin bertanya lagi? Fungsi baterai adalah sebagai sumber arus listrik. Ada yang mau bertanya lagi? Tolong jelaskan kembali fungsi bola lampu. Bola lampu berfungsi menghubungkan cahaya pada lampu. Sudah paham? Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, tidak ada pertanyaan lagi ya? Sudah mengerti semuanya? Baik, terima kasih dari kelompok 1 sudah mempresentasikan rangkaian listrik paralel ya, dan produknya sudah ditampilkan, sudah dipraktikkan. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Baik anak-anak, tadi temannya kelompok 1 maupun kelompok 3 dan kelompok lainnya sudah mempresentasikan dari hasil LKPD 1 ya. Kemudian ada tanya jawab sudah. Kemudian penyampaian pendapatnya terkait rangkaian tersebut sudah. Jadi Bapak sangat apresiasi sekali, sangat luar biasa sekali kelompok-kelompok yang sudah menampilkan presentasi tadi. Baik anak-anak, sekarang silakan anak-anak lakukan atau buat laporan terkait hasil dari presentasi tersebut mengenai rangkaian paralel. Silakan anak-anak kerjakan. Silakan kerjakan bersama kelompoknya.
Sudah ya? Sudah anak-anak? Sudah. Baik, kalau sudah silakan kumpulkan masing-masing ketua kelompok mengumpulkan ke depan. Baik, anak-anak, tadi anak-anak sudah melakukan praktik rangkaian paralel, sudah mengerjakan laporan, sudah mempresentasikan. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak terkait materi yang tadi sudah anak-anak pelajari. Nah, tadi Bapak amati kalian sudah mengerjakan rangkaian paralel sudah anak-anak sudah mempresentasikan. Nah, tadi Bapak simak dan amati, apakah anak-anak tahu tentang kelemahan dan kelebihan dari rangkaian paralel tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Sudani. Kelemahan dari rangkaian paralel adalah membutuhkan oleh banyak biaya. Kekurangan dari rangkaian paralel adalah membutuhkan lebih banyak biaya, membutuhkan lebih banyak kabel dan rangkaian lebih rumit. Kelebihan dari rangkaian paralel adalah jika satu bagian terputus, bagian rangkaian tidak akan terganggu. Kedua, listrik menjadi lebih hemat. Ketiga, arus listrik akan terbagi rata di setiap bagian. Iya. Bagus sekali ya. Jadi di rangkaian paralel tersebut kekurangannya yaitu pada bahan-bahan lebih banyak menghabiskan. Ya. Jadi kalau di kelebihannya itu ada beberapa, di antaranya lampu lebih terang, ya. Kemudian bisa lebih menghemat listrik, ya. Ada lagi apa? Yang tadi? Iya, benar sekali. Arus listriknya terbagi rata. Ya, beda. Nah, tahu nggak perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel? Tahu. Tahu? Ya, silakan. Rangkaian seri disusun sedaya. Iya. Sedangkan rangkaian paralel disusun berderet. Nah, selain itu, apa perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel? Iya, Sepi. Jika rangkaian paralel dicabut satu, maka yang satunya tetap menyala. Jika rangkaian seri dicabut satu, maka semuanya mati. Iya. Jadi kalau dilihat dari lampu ya, dari lampunya, jadi bisa seperti kita lihat ini ya. Nah, ini paralel ya. Kemudian yang ini seri. Jadi sudah disampaikan tadi beberapa kelemahan dan kelebihan dari rangkaian seri dan paralel. Ya. Baik anak-anak, ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan berikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan.
Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan ketua kelas bantu untuk mengumpulkan wakilnya juga, silakan. Oke, terima kasih ya ketua kelas sama wakil. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menyelesaikan evaluasi, nanti akan Bapak periksa. Jadi untuk selanjutnya anak-anak silakan nanti pelajari buku tema 3 ya, di pembelajaran kedua. Kemudian silakan kerjakan latihan soal di halaman 25. Ya. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelumnya Bapak akan berikan refleksi. Ya. Ini refleksi. Silakan anak-anak isi sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan lakukan di kelompoknya. Baik, sudah anak-anak? Sudah? Iya, sudah. Silakan dikumpulkan. Ya. Nah, sekarang Bapak ajak anak-anak untuk menyanyikan sebuah lagu. Ini lagu daerah. Dari mana anak-anak? Papua. Lagu daerah Papua. Silakan Dian bantu untuk memimpin. Ya, terima kasih dia.
Baik anak-anak, karena pembelajaran kita sudah berakhir, silakan masukkan buku anak-anak. Kemudian tugas-tugas LKPD dan hasil karyanya silakan dikumpulkan. Oke. Sudah ya? Silakan kedua kelas untuk memimpin doa. Berdoa selesai. Oke, silakan anak-anak boleh silakan.